Harus diakui bahwasanya di balik kemerdekaan itu ada campur tangan, ada sumbangsi, ada darah dan perjuangan para santri yang dikomandai para masyayikh dan para kiai. Ya, sayang di beberapa lembaga, di beberapa sekolah-sekolah itu nggak ditampilkan sebagai bahan ajar. Iya benar. Iya, itu tadi ada tangan-tangan kotor tadi itu yang bilang di awal tadi. Ya, ada setan-setan yang ya kita semakin dijauhkan dari sejarah kita itu sendiri. Iya. Ya. Nah, sampai kemudian pada 10 November itu, 10 November perang berkecamuk, ya puncaknya itu 10 November. Tapi awal mula itu di tahun itu tadi 1945, 21 atau 22 Oktober. Kemudian baru 70 tahun kemudian pada 15, ya kalau nggak salah 2015 oleh Presiden Jokowi diresmikanlah Hari Santri, ya Hari Santri oleh Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kembali lagi dengan kami dari Darul Habib Multimedia dengan saya Muhammad Bugnil Habib. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya Hari Santri. Bersama saya sudah ada Ustaz Iqbal Nabil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz. Alhamdulillah khair. Ustaz, antum kan dulu sebagai santri nih, Tat. Bisa cerita gak, Ustaz, sedikit? Gimana? Kenapa antum bisa memilih menjadi santri? Dan apa definisi santri itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada utamanya kepada teman-teman ashab multimedia. Terima kasih atas waktu luang dan dedikasinya, juhud kalian, pengorbanan kalian dalam menghidupkan multimedia atau multimedia di pondok pesantren, terutama di pondok kita Darul Habib ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas juhud kalian, kesungguhan kalian, ya. Pengorbanan kalian di bidang perkhidmatan ini. Kemudian jadi langsung to the point aja. Oke. Pertanyaan pertama tadi langsung ke kenapa saya memilih menjadi santri. Ya. Kenapa saya memilih menjadi santri? Asal muasalnya itu, kalau boleh saya jujur, sebetulnya kecelakaan. Ya. Sekalipun saya sebelumnya itu pernah sekolah SD itu saya nggak tamat. SD nggak tamat. Jadi dulu waktu sekolah boleh dibilang tuh rada badung. Apa badung? Rada bandel, balelo gitu ya. Iya. Tapi badungnya badung anak-anak ya. Anak-anak dulu, bukan anak sekarang. Ya. Kabur-kaburan, beda sama sekarang, ya kan? Lain. Dulu belum ada gadget, belum ada HP. Jadi kabur, badelnya dulu kabur. Ya. Jadi dulu saya sebelumnya pernah sekolah SD, tapi nggak tamat. Belum menyelesaikan sekolah SD, kemudian saya kabur, pindah tempat, ya pindah rumah, sampai kemudian dilalah orang tua. Sebelumnya juga saya pernah mondok di Bekasi, ya, karena terlalu dekat. Dulu saya tinggal di Bekasi, karena terlalu dekat posisinya dengan rumah, mungkin saya tidak merasakan perasaan, rasa mondok itu kayak belum dapat gitu. Orang deket rumah, ya kan? Jadi rasanya ya bolak-balik kayak belum mendapatkan mondok gitu. Akhirnya tuh oleh orang tua, ya, menurut ikhtiar orang tua, akhirnya saya dilempar dan dibuang ke Sukabumi dan dimasukkan ke dalam pesantren Darul Habib ini. Ya, di Darul Habib ini saya belajar di bawah naungan Murabbi Arwahana wa Adzadana Abu Sayyid Ahmad Naufal bin Abdullah bin Ahmad bin Hamid Al-Kaf
rahimahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Amin. Mengindahkan tempat beliau di sisinya insyaallah. Amin. Kemudian kenapa saya memilih menjadi santri? Pada akhirnya Anda bilang di awal tadi adalah karena kecelakaan. Siapa yang sebetulnya pengen? Kalau dibalik lagi, siapa kita tahu pesantren itu adalah tempat dalam artian pembuangan, tapi bukan pembuangan. Bahkan ada orang mengatakan penjara suci, dan sebetulnya itu kurang layak untuk diartikan sebagai penjara suci, ya, karena konotasinya pasti kurang baik, ya kan? Benar. Kalimat penjara suci, sekalipun ada embel-embel suci, itu kurang baik. Tapi ya sudahlah. Akhirnya tuh kita masuk ke dalam pondok pesantren Darul Habib. Saya masuk tahun 2007. Nah, saya masuk di Darul Habib ini tahun 2007 pada hari Rabu. Hari Rabu jam 9 pagi. Jadi masuk pondok, ya, alhamdulillah masih ingat. Masuk hari Rabu jam 9 pagi, waktu anak-anak lagi apa tuh? Nah, waktu lagi istirahat. Istirahat pagi itu. Jadi waktu orang-orang sarapan saya datang. Ya. Waktu itu pakai peci hijau, disambut oleh ada teman namanya Saiful kalau nggak salah di gerbang itu. Kemudian saya disambut oleh Abuya. Saya waktu itu datang sama orang tua, sama Abah, berdua aja itu. Berangkat dari Bekasi subuh, tiba-tiba langsung udah di Sukabumi. Disambut sama Abuya, diajak ke rumah beliau, diajak ke rumah Habib Abdullah, orang tuanya Abuya. Waktu itu beliau masih ada, Habib Abdullah Al-Kaf. Kemudian seingat saya dihidangi nasi goreng teri. Waktu itu yang masak Fadilatul Mukarram Al-Ustadz Ahmad Mufaddal. Ya. Beliau yang masak. Menunya nasi goreng teri. Itu saya masih ingat. Kemudian saya dikasih minuman. Abuya menawarkan baina syai wal qahwa ana akhtar syai. Lani lastu syariban bil qahwa waktu itu. Belum suka minum kopi. Masih kecil kan. Jadi minumnya teh. Sampai berjalannya waktu, akhirnya tuh ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih nyantri dan menimba ilmu di pondok pesantren ini. Dari 2007 sampai sekarang alhamdulillah berkat taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan masih selamanya di sini ya, dikasih kesempatan untuk berkhidmah, ya kan? Bisa nemenin antum sekalian. Ya, Munil Labib di sini, jadi kita nggak kemana-mana insyaallah. Insyaallah. Hakada. Banyak hal selama kita mondok di sini. Banyak cerita suka dan duka selama mondok di pesantren ini, ya kan? Siapapun pasti mengalami hal-hal pahit selama mereka mondok, ya. Siapapun pasti mengalami hal-hal yang indah, yang nikmat, menyenangkan, seru, segala macam berkumpul jadi satu di dalam pondok, ya, di pondok atau hari-hari mereka selama mondok. Itu kelak akan menjadi kenangan yang indah, ya. Yang mungkin sampai sekarang saya suka sekali kalau misalnya duduk sama teman-teman, kita sering kali flashback ulang, ya kan? Demi mengenang kenangan tersebut, demi menceritakan hal tersebut tadi. Itu suatu anugerah yang luar biasa yang sampai saat ini saya syukuri. Ya, ana syukuri kenikmatan bisa mondok di Darul Habib ini. Pernah suatu waktu ketika saya berobat di ada rumah sakit di luar, ya, ada rumah sakit di depan itu. Konsultasi itu harusnya kan diisi dengan pertanyaan-pertanyaan seputar penyakit. Dilalah penyakit saya itu nggak terlalu parah. Lah, sedangkan biaya ini kan bahasanya harus ada biaya konsultasi itu. Untuk menambah biaya konsultasi, akhirnya tuh dokter mengajukan sebuah pertanyaan di luar penyakit. Dia tanya kayak gini, antum ini kenapa milih mondok? Sama kayak pertanyaan Mugni tadi, kenapa milih mondok? Kenapa milih pesantren? Padahal di luar sana banyak hal yang bisa dinikmati, ya, oleh muda-mudi seperti kita saat itu, ya, atau antum-antum, atau ya Anda sejujurnya masih muda juga, ya kan. Banyak hal yang bisa dinikmati di luar. Kenapa kalian memilih mengurung diri di dalam pesantren? Atau paling tidak kenapa masuk ke lembaga pendidikan yang
terlalu tertutup. Iya, Iya, bahasa iya, orang gitu. sana Balang terlalu tutup. Kalian barangkali nggak ada mall di sana, kita nggak bisa keluar atau jalan-jalan ke mall, ya kan? Atau makna kebahagiaan yang mereka ini. Kemudian kita juga nggak megang gadget, ya. Padahal kenikmatan zaman sekarang adalah megang gadget, itu tuh, megang HP, ya kan? Kenapa kalian lebih memilih mengurung diri di dalam sebuah tempat yang di situ bahasa mereka itu menekan, tidak membebaskan? Ngekang itu. Iya, bahasa mereka itu mengekang. Iya, Karena benar. ketidaktahuan mereka, wajar berarti kan. Iya. Saya saat itu saya jawab, anak bilang gini, anak bilang kayak gini. Karena kebetulan waktu itu anak sudah selesai mondok dan udah selesai tahap-tahapan belajar itu udah selesai. Tapi masih, ya artinya mondok udah selesai tapi ya bukan berarti saya belajar udah selesai, enggak. Mondoknya udah selesai. Kemudian saya jawab, karena belum selesai, kemudian udah merasakan dunia, sedikit banyak merasakan dunia luar. Kemudian saya bilang, kayaknya kita ini dewasa ini kita butuh kepada yang namanya hiatus. Apa itu hiatus? Hiatus itu adalah kalau mungkin istilah untuk kayak menyepi, ya, waktu untuk menyepi, ya, di tengah keributan dunia, ya. Kayak me time gitu. Iya. Mungkin kalau di luar mungkin ada istilah me time. Lah, ini bukan me time yang sehari atau sejam 2 jam me time jalan-jalan, bukan lah. Ini adalah me time yang benar-benar panjang. Istilahnya kalau beruang itu ada istilah apa namanya? Hibernasi, ya. Kita mengenal namanya hiatus. Hiatus itu istilah kita mengasingkan diri. Istilah mengasingkan diri. Dulu Al-Imam As-Subki beliau juga punya kebiasaan setiap tahunnya itu beliau memiliki kebiasaan hiatus. Ya, para ulama terdahulu mereka sebelum menemukan atau bertemu dengan bulan Ramadan, mereka sudah dulu berhiatus. Berhiatus artinya menyepi, ya, mempersiapkan diri mereka untuk beribadah di bulan Ramadan. Lah, termasuk juga Al-Imam As-Subki, beliau terbiasa untuk berhiatus, mengasingkan diri di sebuah tempat atau mengasingkan diri di dalam rumah. Beliau nggak keluar rumah kecuali hanya beberapa hal, misalkan kayak sholat Jumat atau menemui para menemui para umat tamu atau siapapun yang datang kepada beliau. Hanya kebutuhan itu beliau keluar. Selain itu beliau hanya di dalam rumah. Mengasingkan diri. Mengasingkan diri apa? Pada zaman itu zamannya Al-Imam As-Subki, ya. Ya, berapa puluh tahun itu? Entah, nggak tahu, lupa nih. Ya kan? Al-Imam di zaman Imam Subki, barangkali beliau kenapa mengasingkan diri? Beliau pasti punya alasan-alasan tersendiri. Di antaranya mungkin di luar sudah terlalu banyak fitnah. Ya, di luar sudah terlalu banyak godaan. Ya, itu untuk Imam Subki. Bahkan Imam Subki pun memilih waktu tertentu untuk mengasingkan diri. Waktu itu kalau nggak salah beliau itu kurang lebih selama 3 bulan, ya. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, jadi udah masuk bulan Rajab, beliau memilih untuk mengasingkan diri, nggak keluar rumah. Nah, untuk penerapannya di zaman sekarang, ya, hiatus itu perlu, ya, mengasingkan diri itu perlu, ya, di luar sana. Kalau antum boleh perhatikan lagi, orang-orang sebetulnya sudah mulai lelah, mulai capek sebetulnya. Ya, boleh capek. Bukan capek kerja aja doang, bukan. Mulai lelah. Di sana ada istilah beberapa paham yang keluar dari jalur Islami, dari akidah-akidah. Misalkan kita kenal ada ajaran istilah liberalisme, ya kan? Kemudian relativisme, kemudian beberapa isme-isme yang lain, ya. Sekularisme dan lain-lainnya itu. Orang udah mulai lelah. Pikiran mereka udah terlalu banyak dihajar oleh kebebasan yang sebetulnya mereka rasakan itu bukan kebebasan, ya enggak? Nah, dunia itu udah saking lelah dengan liberalisme, sekularisme, dan isme-isme yang lain. Ente lihat sekarang dunia sudah memilih kepada ketelanjangan. Bahasa ketelanjangan dalam arti begini, beberapa banyak ya istilahnya. Bukan berarti anak, ya mungkin ada gitu. Berapa banyak daripada bahasa kasarnya, ya, mungkin untuk tayangan-tayangan anak sekarang, ya. Iya, untuk tayangan sosmed kita sekarang nih kan. Mohon maaf bahasanya. Udah berapa banyak belahan dada, kemudian paha ayam, ya kan? Yang terbuka begitu aja. Iya benar. Iya.
terbuka begitu aja, diobral. Mungkin zaman dulu istilahnya ya, jangan ditanya ke aki-aki, bukan. Mungkin zaman bapak-bapak kita dulu, orang-orang dulu, untuk melihat, istilah bahasanya, untuk melihat hal-hal yang tabu seperti itu, mereka harus manjat pintu, ngintip istilahnya. Baru kelihatan tuh tersingkap istilahnya paha orang atau betis orang, ya kan, harus nonton. Dan sekarang enggak. Dimana-mana dia masuk kamar, buka layar, udah ketemu di mana. Layarnya itu dada ayam dan paha itu udah mulai tersiar begitu. Lah, Ana bilang tadi, kenapa kita harus pesantren? Ya, kenapa harus pesantren? Terlalu jauh tadi, enggak ya? Kenapa harus pesantren? Lah, Ana boleh bilang pesantren itu adalah saat yang tepat untuk kita berhiatus. Saat yang tepat ya muni untuk mojok, mengasingkan diri. Ya. Pesantren adalah tempat yang tepat. Pesantren adalah tempat yang tepat untuk kita mengasingkan diri dari lelahnya hal-hal tersebut. Ya. Kenapa harus menjadi santri? Ya kenapa enggak gitu? Ya. Kenapa santri menjadi harus santri? Ada banyak makna tentang definisi menjadi santri. Pertanyaan tadi tentang definisi menjadi santri. Atau definisi santri tadi. Iya. Ada beragam makna, beragam definisi tentang apa itu santri. Mungkin ada beberapa halayak, mungkin yang banyak dikenal oleh halayak ramai di antara para masyarakat. Ya, ini mungkin kalimat santri ini macam-macam. Ada yang model sistem ketika memberikan definisi itu model kayak cocokologi. S-nya itu apa, A-nya itu apa, N-nya apa. Per kata. Iya, mungkin ada maksud-maksud tertentu. Tapi ada satu juga yang Ana pahami, ada di antaranya adalah santri itu, ya, ada yang memberikan penjelasan santri itu gabungan dari dua kata, san dan tri. San yang bermakna insan, artinya insan manusia, insan sebagai manusia, dan tri bukan kartu tri, bukan. Tri bermakna bukan bahasa Inggris juga, bukan. Tapi tri di dalam bahasa Sanskerta itu bermakna apa benar? Orang-orang yang memiliki iman. Ya, di sana ada tri, san adalah insan atau manusia. Trinya itu yang bahasa Sanskerta adalah orang-orang yang memiliki iman, Islam dan ihsan. Nah, dan harapannya menjadi santri adalah menjadi orang-orang yang memiliki sifat, ya, sifat tiga hal ini. Artinya dia bisa menekan dirinya dalam kandungan iman. Ya, dia percaya kepada Allah, percaya pada Rasulullah, kemudian pada kitab-kitabnya, ya kan? Kemudian dia juga memahami arti Islam. Dia senantiasa menjaga sholatnya, senantiasa bersyahadat, sholat, kemudian apa lagi? Puasa, ya, senantiasa berpuasa dan beribadah, ya kan? Selain menjaga kepercayaan, dia juga melaksanakan ritual-ritual keagamaan atau ibadah-ibadah dalam besarnya. Dan yang ketiga adalah dalam dirinya tertanam ihsan. Ya, apa ihsan? Anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi menanamkan dalam dirinya senantiasa merasa bahwasanya Allah itu melihat kita, melihat kita. Sekalipun Allah itu tidak melihat, gimana? Tarahu fa innahu yarak. Anta Abdullah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah seolah-olah kamu tuh melihat Allah. Seolah-olah melihat Allah. Kalau misalnya Allah nggak bisa, istilah kalau ente nggak bisa melihat Allah, seolah-olah Allah itu melihat kita. Jadi ketika dalam beribadah, bermuamalah dalam seharian kita itu serasa diawasi, gitu kan. Bahkan ada anak kecil dulu, ada orang demi mendidik anaknya itu, dia diberi beberapa kalimat. Dia tanamkan kepada anak itu untuk selalu mengucap Allah syahidi, Allah nadhiri, ya kan? Ya, itu agar apa? Agar dalam kesehariannya itu dia merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa dilihat, ya kan? Jadi dalam melakukan hal dia selalu merasa diawasi. Ya kayak ente sekarang nih, posisi ente di ruang multimedia ini. Jangan dikira ente aman dari orang yang nggak melihat ente. Nah, pasti kan ada CCTV di sana. Iya. Ya kan? Ada dua lagi dia. Gimana perasaan ente ketika melakukan di dalam ruang multimedia? Ente bakal main kartu, enggak kan? Enggak juga. Atau melakukan hal yang tidak senonoh? Enggak juga. Karena apa? Ada CCTV. Itu pengawasan CCTV baru ya. Iya. Ya kan? Yang seolah-olah nggak ada wujudnya, padahal di luar sana mungkin ketua multimedia kita ini memantau, diam-diam memantau, melihat, ya kita lagi ngobrol ini, teman-teman lagi duduk ini,
dia ngobrol. Itu pantauan dari musyrif multimedia. Nah, yang kita hadirkan harusnya itu adalah pantauan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah syahidi, Allah nadhir. Dan itu tidak, ajaran-ajaran seperti itu barangkali memang tidak diajarkan di lembaga manapun kecuali hanya di pesantren. Ya. Itulah kenapa kita harus nyantri. Ya, itulah kenapa kita harus belajar di pondok pesantren. Itulah kenapa kita seutuhnya harus menjadi santri itu tadi. Anda kira itu aja untuk pertanyaan yang pertama tadi. Baik, Ustaz. Kan di kalangan kita juga udah masyhur, Ustaz, atau terkenal tentang ada yang namanya hari santri. Betul. Gimana sih, Ustaz, itu asal muasal hari santri tersebut? Sama kapan tahun pertama kali diresmikan hari santri tersebut? Jadi sebelum itu ya, kalau menurut sumber riset, bukan riset ya, istilahnya sumber hasil ana browsing atau sumber dari bacaan-bacaan yang pernah ana baca ya. Jadi bagaimana beberapa tahun sebelumnya, tepatnya itu pada tahun-tahun di masa detik-detik kemerdekaan. Jadi di sana ada buku judulnya detik-detik tentang pengukuhan hari santri. Di situ dijelaskan kapan atau saat hari santri itu diresmikan. Ya. Tapi sebelum itu ada kejadian dulu bangsa Indonesia ini dulu kan kita tahu, Mugni tahu ya, kita sama-sama tahu. Kita pernah belajar barangkali di dalam buku sejarah ya. Di dalam buku sejarah dijelaskan bahwasanya dulu di zaman Soekarno ya. Jadi waktu itu Presiden Soekarno sebelum Indonesia itu dinyatakan merdeka ya. Ini dalam bahasan itu, di dalam penjelasannya itu. Waktu itu Soekarno meminta ya, saat itu di antara banyaknya para masyayikh atau syekh yang dipegang oleh kaum muslimin, saat itu adalah yang dipegang adalah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau adalah njit kakek daripada presiden kita Abdurrahman Wahid. Ya. Beliau adalah seorang ulama besar. Beliau dikenal sebagai Rais Am NU. Ya, Rais Am NU, bahkan pengasas daripada organisasi Nahdlatul Ulama. Oleh Soekarno beliau dimintai sebuah fatwa. Ya, saat itu mereka sudah perang. Ya, di zaman perang itu. Saat itu mereka sudah berperang dengan para kolonial, ya, Belanda dan ashabu dan para penjajah itu. Saat itu mungkin di tengah kecamuk itu, sebelumnya di tahun 1945, tepatnya di tanggal 21 atau tanggal 22 Oktober. Ya, sebelum itu pada bulan Desember Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah pernah memberikan fatwa tentang jihad, fatwa jihad. Ya, fatwa jihad. Namun pas tanggal 21 atau 22 Oktober Soekarno minta dibuatkan fatwa, artinya minta pernyataan ya yang sekiranya bisa dijadikan acuan bagi rakyat Indonesia saat itu. Sampai kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menetapkan sebuah resolusi jihad, ya dikenal sebagai resolusi jihad itu, yang mana isinya kurang lebih ada beberapa poin. Di antaranya adalah fatwanya adalah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dari tangan penjajah. Ya, jadi fatwa pertama adalah kita wajib berjihad, ya, menjaga kesatuan NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia, ya, dari tangan-tangan kotor para penjajah. Itu yang pertama. Yang kedua, fatwa kedua adalah karena saat itu posisinya ada di Surabaya. Ya, karena saat itu posisinya ada di Surabaya. Jadi beliau memberikan fatwa bagi orang-orang yang berada di jarak radius 94 atau 84. Masafah untuk qasar berapa? 90. Antara 94 80 antara itu, ya. Bagi orang-orang yang berada di jarak radius 94 atau 84, ya, di jarak marhalatain yang diharuskan untuk artinya istilahnya untuk safar itu, yang masih dalam jangkauan itu, mereka diwajibkan untuk qital. Diwajibkan untuk berperang. Bahkan beliau menyatakan bahwasanya saat itu hukumnya fardhu ain. Setiap orang harus jihad.
Baik Setiap perempuan orang atau harus laki. jihad. Iya, dari resolusi jihad yang dibuat itu, ya, dari resolusi jihad ini isinya diantaranya itu, yang pertama harus jihad, ya, untuk menjaga keutuhan negara ini. Yang kedua, fatwa fardhu ain bagi semua orang untuk berjihad. Ya. Itu saat itu di tanggal 21 atau antara 22 Oktober. Kemudian perang itu puncaknya adalah pada tanggal 10 November, artinya bulan berikutnya pada tanggal 10 November tahun 1945. Nantinya bulan depan nanti akan dikenal dengan Hari Pahlawan ya. Iya benar. Nah, saat itulah Bung Firsa, bukan, Bung Tomo. Bung Tomo dengan suruhannya ya, bertakbir ya, menyerukan jihad. Sayangnya sejarah hanya menampilkan cerita tentang Bung Tomo. Bung Tomonya. Iya, yang ditujukan adalah Bung Tomo. Mereka seolah-olah menampik bahwasanya nggak ada campur tangan para masyaikh, nggak ada campur tangan para santri. Padahal di balik itu semua ya, harus diakui bahwasanya di balik kemerdekaan itu ada campur tangan, ada sumbangsi, ada darah dan perjuangan para santri yang dikomandai para masyaikh dan para kiai. Ya, sayang di beberapa lembaga, di beberapa sekolah-sekolah itu nggak ditampilkan sebagai bahan ajar. Iya benar. Iya, itu tadi ada tangan-tangan kotor tadi itu yang bilang di awal tadi. Ya, ada setan-setan yang ya, kita semakin dijauhkan dari sejarah kita itu sendiri. Iya. Ya. Nah, sampai kemudian pada 10 November itu, 10 November perang berkecamuk, ya puncaknya itu 10 November. Tapi awal mula itu di tahun itu tadi 1945, 21 atau 22 Oktober. Kemudian baru 70 tahun kemudian pada tahun 2015, ya kalau nggak salah 2015 oleh Presiden Jokowi diresmikanlah Hari Santri, ya, Hari Santri oleh Presiden Jokowi di Masjid Istiqlal. Nanti antum boleh cari referensinya lebih dalam, ya, cari nanti ada penjelasan tentang kapan itu Hari Santri dan oleh siapa Hari Santri itu diproklamirkan, diresmikan, ya, utamanya adalah oleh Presiden Jokowi itu sendiri. Jadi pencetusnya itu Presiden Jokowi. Bukan pencetus, beliau bukan pencetus, artinya yang meresmikan. Yang meresmikan. Iya. Kalau pencetus itu sendiri itu siapa? Ya itu tadi Anda bilang ya pencetusnya mungkin ya oleh beberapa itu tadi kan ya, peresmiannya oleh Jokowi itu Presiden kita Jokowi, sedangkan pencetusnya mungkin oleh kalangan ulama ya, orang-orang yang partisan yang ya peduli terhadap ini tadi para santri. Terus cara kita untuk menanggapi Hari Santri tersebut itu kita gimana tuh? Kita harus gimana? Atau ada kegiatan-kegiatan atau gimana? Karena Hari Santri itu bukan sifatnya dalam artian ya seremonial ya kan. Ya sejatinya kan memperingati Hari Santri, ada peringatan Hari Ibu ya kan, ada Hari Ayah, hari pahlawan ya kan. Itu hanya untuk mengingatkan kita ya. Ya syukur alhamdulillah ada peringatan hari khusus untuk para santri. Ya, gunanya adalah ya mungkin diantaranya adalah sebagai pengingat diri. Ya, pengingat diri, pengingat bagi orang lain, pengingat bagi bangsa ini bahwasanya memang harus diakui bahwasanya bangsa ini merdeka, ada campur tangan para santri, ada campur tangan dan darah yang tumpah ya dari para santri, para kiai, para penghulu, para pendahulu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka pada tempatnya yang baik. Kemudian bagaimana kita merayakan Hari Santri? Ya, bagaimana merayakan Hari Santri? Semestinya sebetulnya kalau mau pribadi, semestinya Hari Santri itu tidak serta-merta kita rayakan sama seperti perayaan kemerdekaan. Ya. Sama seperti perayaan kemerdekaan. Mungkin ada sebagian orang yang menyatakan, oke, Hari Santri boleh dirayakan dengan mengadakan lomba. Ya. Yang jelas semua boleh merayakan hal tersebut, ya kan. Tapi yang namanya Hari Santri harusnya tetap dirayakan sama seperti Hari Ibu, nggak ada hari khusus sebetulnya kan. Setiap hari adalah Hari Ibu, ya kan. Ya, bagi santri setiap hari adalah Hari Santri. Hari-hari mereka mengingat, hari-hari mereka belajar. Karena status santri sebagaimana dikatakan oleh Abu Said
Muhammad Ali Al-Maliki, istilahnya maziltu taliban, selamanya kita, atau mazilta taliban, selamanya kita adalah seorang santri. Nah, pemahaman atau prinsip-prinsip ini harus ditanamkan, nggak diperingati setiap tahun, bukan pas hari santri baru kita pakai peci, ya kan? Pakai peci, terus ada istilah tweetbond. Apa tweetbond? Apa biasanya yang bisa jadi template di Instagram? Selamat Hari Santri. Habis itu di template di Instagram foto dia pakai peci, yang perempuan jadi pakai kerudung, ya kan? Maca atau ya istilah gitu. Ya nggak seperti itu harusnya, ya kan? Hari Santri adalah waktu mereka untuk bermuhasabah. Hari Santri adalah hari mereka untuk bermujahadah. Hari Santri, hari keberadaan Hari Santri ini untuk pengingat. Ya. Sama seperti Hari Ibu adalah pengingat sebetulnya. Bukan berarti hari itu doang ngepost datang ke rumah emaknya ngasih sembako, habis itu pulang lagi tinggalin orang tuanya. Dia enggak. Atau pas Hari Santri dia datang buka kitab, foto cepret Hari Santri. Atau datang ke pondok, datang mending ke dalam pondok ketemu syekhnya. Berterima kasih kepada para masyaihnya yang telah mengajarkan mereka. Mereka datang ke pondok, pergi ke depan gerbang berfoto. Selamat Hari Santri. Pulang. Tanpa menemui guru-gurunya, tanpa menemui para rekan-rekannya yang masih santri. Ya mungkin ya. Ya. Jadi Hari Santri itu harus dirayakan setiap hari. Dengan apa? Dengan senantiasa belajar, ya. Senantiasa bermuhasabah, senantiasa mengulang pelajarannya, senantiasa ada keinginan untuk terus-terus menambah ilmu. Karena kata beliau tadi, mazil tu taliban. Ya kan? Selamanya engkau adalah seorang santri. Dan tugas santri ada apa? Kewajiban santri kan ada apa? Minal mahdi ilal lahdi, betul ya? Ya, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat, sampai dikubur dia harus nyantri. Iya kan? Kurang lebih seperti itu. Yang terakhir nih, Ustaz, apa ada kata-kata atau pesan untuk seluruh santri khususnya di Indonesia ini, Ustaz? Kata-kata. Iya. Apa kata-kata yang tepat? Al-Fatihah, Kak. Mungkin puisi atau apa? Kata-kata yang tepat untuk Hari Santri. Gak ada kata-kata khusus. Pertama, usi nafsi. Ya, saya menasihati untuk diri saya sendiri, usi nafsi dan teman-teman sekalian. Barangkali untuk menjadi santri, yang jelas yang pertama adalah untuk kesadaran bahwasanya kita sebagai santri, sebagai orang-orang terpilih yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk menjadi seorang santri. Selayaknya bagi kita untuk istilahnya kalau artis mendalami peran. Ya kan? Kalau kamu dikasih peran antagonis, maka selayaknya para artis yang memiliki peran antagonis, maka ente harus memberikan ekspresi yang apa? Kalau antagonis sifatnya kan lebih kayak seram. Ya, maka ente harus mendalami peran ente sebagai orang yang antagonis tadi. Begitu pula sebagai peran protagonis, kebalikannya. Artinya orang baik maka dia harus menampilkan perilaku yang baik. Nah, berhubung menjadi santri itu bukan sebagai orang yang buruk, ya. Ente santri bukan preman. Bukan. Ya, ente santri bukan preman. Jadilah layaknya santri. Santri itu seperti apa? Santri yang senantiasa menjaga haliahnya sehari-hari, ya. Santri yang menjadi teladan, ya. Pertama bagi lingkungannya, bagi dirinya sendiri, utamanya itu bagi dirinya sendiri. Menjaga haliahnya, keadaannya, yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Ada usi nafsi awalan. Menjaga sholat 5 waktu, itu utamanya. Seperti anak awal bilang tadi soal sun dan tree itu tadi, menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa ibadahnya, kemudian menjaga hal-hal lainnya, ya kan? Kemudian senantiasa bermuajaah, apalagi di zaman fitnah seperti sekarang ini, ya kan? Di zaman fitnah seperti sekarang ini, setidaknya ada beberapa hal yang harus dijaga oleh para santri. Yang pertama adalah al-i'tisam. Ya, saya katakan bahwasanya di zaman fitnah seperti sekarang ini selayaknya kita sebagai para santri untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Iya, senantiasalah engkau berpegang teguh kepada Allah, ya. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah-pecah. Kemudian yang kedua di antara adalah tajdidul iman. Ya. Hadis jadidu imanakum aktsir min qauli la ilaha illallah, ya.
Jadi termasuk hal penting selain kita senantiasa berpegang teguh adalah selalu mencoba untuk mentajdid, refresh. Ya, tajdidul iman. Kalau ada istilah untuk orang yang nggak berwudu maka harus ditajdid wudunya. Iya. Maka iman ini juga harus direfresh. Ya kan? Biar nggak apa? Biar nggak ngeheng. Ya kan? Di zaman fitnah ini seringkali kita itu suka ngeheng. Tiba-tiba ngebug gitu aja kan? Iya. Ya, ngebuk. Ya. Jadi perlu ditajdid, ya. Karena sifatnya iman itu kan yazidu wayang kusu, ya. Kita sebagai manusia beda dengan para malaikat, ya. Huwa yazdad ya kan. Berbeda dengan para malaikat, dia bertambah. Lah kita itu ada istilah nambah, ada kurang, kadang naik, kadang turun, hakada. Yazidu wayang kusu, kadang bertumbuh, kadang berkurang, hakada. Kemudian yang ketiga adalah kita punya at-tamassuk bi kitabillah. Ya, sebagai santri kita harus senantiasa berpegang teguh kepada kitabullah. Ya, senantiasa murojaah Al-Qur'an, dibaca lagi Al-Qur'annya. Kemudian at-tamassuk bi kitabillah wa bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan dengan dua hal itu, begitu pula dengan kalam atau ijma para ulama. Ya. Kalau bukan karena dengan itu, dengan apa lagi kita akan berpegang? Ya kan? Berpegang dengan TikTok, enggak. Berpegang dengan Instagram, ya. Lah, kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Dan itu bukan diambil secara konteks, tapi diambil dari apa? Dari lisan orang-orang yang lebih mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang ahli, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, apabila engkau tidak mengetahui. Jadi nggak sekedar berpegang teguh, dipegang Al-Quran, dipegang hadis arba'in, hadis ini pegang, baca-baca sendirilah. Tapi is'al, bertanya juga kepada orang yang lebih ahli. Ya. Jadi jangan sampai dia memahami secara konteks gitu aja. I'tisab bi kitabillah, ambil Quran, dibaca sendiri, diartikan sendiri, dimaknai sendiri. Lah, tapi is'al. Is'alu ahla dzikri. Tanya yang paham. Betul. Jangan sampai dia malah keder, kebablasan memahami ayat Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada at-tahassun bil ibadah fi waqtil fitnah. Senantiasa untuk memperbanyak ibadah. Ya, ibadah itu bisa bermacam-macam. Ya, murni, ya. Sodako, kemudian sholat, diantara sholat tadi. Ya, itu jadikan itu sebagai keseharian atau sebagai kewajiban. Ya, itu kewajiban, tapi jadikan itu sebagai keseharian. Adat yang tidak boleh ditinggalkan. Jadikan itu sebagai nafas. Ya, karena di zaman fitnah ini bahkan Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun seringkali menyatakan jangan pernah percaya kepada GPS. Ya, di akhir fitnah ini jangan pernah percaya kepada GPS. Beliau melafalkan dengan fasih, ya kan? GPS. Apa itu GPS? Bukan berarti apa? GPS yang ada map itu ya. Bukan. GPS dalam artian beliau mengartikan jangan pernah percaya kepada gila. Yang pertama gila. Jangan pernah percaya kepada orang gila. Siapa yang mempercayai orang gila? Orang gila hilang akalnya, ya kan? Ente nanya kemana arah Bekasi, dia akan diarahkan ke arah Sukabumi, ya kan? Itu tanya. Kalau andikan kita bertanya kepada orang gila. Yang kedua adalah jangan pernah percaya kepada penipu. Penipu diantaranya adalah orang-orang seperti tadi. Allahumma jannibna syaiton, ya kan? Wa jannibna ghufron. Wa jannibna Ibn Sarman. Siapa Ibn Sarman? Imaduddin. Ya, itu adalah para penipu. Ya, itu para penipu. Mereka adalah ahli, istilahnya boleh dibilang mereka adalah Ya'jud wal Ma'jud, ya kan? Kalau boleh dibilang, mereka adalah penggoda, orang yang datang menggoda. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita pernah menemu para penjilat, ya, yang sengaja dihadirkan dan sengaja dicekoki makanan, ya kan? Untuk tampil dan menggoda kita, menggoda keimanan kita, menggoda i'tiqad kita, kepercayaan kita, ya. Dan tahun ini hadirlah mereka sebagai para penggoda itu, ya kan? Wa na'udzubillah, semoga kita dijaga dari orang seperti itu. Dengan cara apa? Seperti yang Anda sebutkan tadi, i'tisam bihablillah, kemudian tajdidul iman, kemudian at-tamassuk bi kitabillah wa sunani Rasulillah, ya, kemudian tahassun bil ibadah wa ghairi dzalika. Ya, itu termasuk hal-hal yang harus kita jaga. Ana satu poin lagi yang sebetulnya Ana lupa, Ana ingatkan lagi. Menjadi santri itu
seringkali ada godaan. Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun seringkali menjelaskan tentang trauma. Iya. Apa itu trauma? Trauma. Iya, bukan rasa takut, iya bahasanya kayak seperti rasa takut seperti itu. Ada seringkali ada hembusan-hembusan sifat-sifat traumatis. Karena nggak lagi nyindir ente. Ya, ada hembusan trauma. Trauma misalnya gini, ente menjadi santri, ya, ketika ente disebutkan ente santri, kemudian ente dilabelin gini, ente santri bisa apa sih? Hakada. Ya kan? Kita dihadapi dengan trauma, hal-hal sifat-sifat yang seperti itu. Ya. Ente santri bisa apa sih? Tiap hari cuma makan kulhu. Ente istilahnya kalau misalnya ente ngelamar orang, anak-anak mau dikasih makan apa? Mau kasih makan kulhu, ya kan? Ya kan? Kita seringkali dijatuhkan martabat kita, pendirian kita sebagai seorang santri. Ya, pertama kita dijawabkan, ente cuma santri. Kemudian lagi berikutnya adalah, ente orang mana? Jakarta. Orang Indonesia. Indonesia. Iya. Orang Indonesia bisa apa sih? Dibanding negara adidaya yang lain, ya. Dibanding negara adidaya yang seperti negara Amerika atau segala macam, ya kan? Kita dijatuhkan seolah-olah kita hanya seorang santri, ya, jebolan pondok pesantren. Mungkin mereka klaim atau mereka ketahui bahwa pesantren adalah tempat kumuh, tempat pembuangan. Iya benar. Ya enggak? Sampai kemudian merasa, ya Allah, timbul dalam dirinya sendiri rasa trauma itu, ya Allah, anak cuma santri. Ya, lulus pesantren. Ya kan? Kemudian saya hanya orang Indonesia. Orang Indonesia kadar pikiran, kadar akalnya paling seberapa? Dibuat seperti itu. Seolah-olah mereka yang orang luar sana adalah orang berpendidikan, orang paling hebat. Nyatanya tidak. Semuanya sama aja. Ya kan? Di sisi Allah yang dilihat apa? Ketakwaannya, betul. Iya benar. Ya kan? Jadi kita coba untuk hilangkan sifat-sifat traumatis itu dengan cara apa? Dengan belajar dengan tekun, ya kan? Belajar dengan tekun di masa-masa kita masih nyantri di pondok pesantren. Kurang lebih begitu pesan yang terlalu panjang ini. Ya. Tapi kalau boleh, saya mengutip sebuah puisi, boleh? Boleh. Ya, boleh. Disampaikan kemana ini? Sini. Boleh disampaikan. Sekarang. Saya pernah mengutip pernah membuat sebuah puisi, jenisnya puisi akrostik. Saya dedikasikan untuk Hari Santri. Memang sengaja saya tulis di Hari Santri. Saat itu saya masih di Mukalla. Sebagai ucapan untuk Hari Santri. Saya ngadep kemana ini? Ngadep kemana ini? Ngadep ke sini. Boleh. Selamat Hari Santri. Silir semilir angin bertiup, erangan tangis enggan terkatup, ladung air mata di hari pertama, amuk suara di ujung asrama. Melumat pahit anak menyepi, angan kembali pun tak bertepi, tetap sajalah ia akan tinggal, hari-harinya padat terjadwal. Anak pun tumbuh menjadi santri, raga jiwanya terpatri bakti. Islam pun jaya berkat tekadnya, semangat juang kokoh selamanya. Almari lusuh menjadi santri, almari lusuh menjadi saksi. Raga nyala lilinnya ukir prestasi. Titah sang mursyid ia tunaikan, rambu-rambunya ia indahkan. Ialah santri, rajin mengkaji, derap langkahnya guna mengabdi. Andailah ia tekun berkhidmah, rinai peluhnya manis berbuah. Bertahun-tahun banyak menimba, ilmu bertambah, bekal dunia. Berkat sabarnya sepanjang hari, tangis yang dulu lantas terganti. Untuk negerinya setia berdoa, jasa mursyidnya tiada terlupa. Ulurkan pinta agar selamat, hari santrinya berlimpah berkat. Hakada. Wallahu alam. Puisi ini adalah puisi akrostik. Jadi kalau misalnya ditulis di runut dari atas sampai akhir itu. Jadi tulisannya selamat Hari Santri Darbib 7. Karena kebetulan saya alumni Darbib 7. Ya. Harapannya berikutnya adalah mudah-mudahan dengan perayaan Hari Santri ini mudah-mudahan sumbangsih kita sebagai santri, kesadaran kita sebagai santri menjadi lebih baik, ya. Kemudian peran pesantren, peran para santri itu bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya nanti. Kemudian ya
selamanya insya Allah ya Muhni, ente, ana ya tetap dijadikan sebagai seorang santri. Amin. Kemanapun ente mau belajar di sini, mau dimanapun, ya kan, harus kita tanamkan kesadaran bahwasanya kita adalah seorang santri, santri yang senantiasa mengkaji, santri yang selalu belajar, memahami, yang tidak pernah melupakan jasa guru-gurunya. Ya Muhni ya, ya merupakan jasa gurunya, ya. Kemudian asal muasalnya, kemanapun ente pergi, misalkan habis ini ente safar dan pindah ke luar negeri, ke Thailand atau kemanapun, jangan lupakan ente itu lahir dari sebutir tanah di Indonesia. Ada usaha keringat orang tua ente dalam menghadirkan ente di tanah atau di negeri Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan berkat Hari Santri ini, ya itu tadi, dan kita nggak pernah lupa jasa-jasa para pendahulu kita, ya kan, para masyaikh kita, ya kan, kemudian ya para aslafuna as-solihin, insyaallah. Hakadha minni, wallahu a'lam. Baik, terima kasih untuk semua waktunya dan wawasannya. Marhaba. Semoga kedepannya santri-santri di Indonesia dapat mengingat kembali para pendahulu-dahulunya agar mereka lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Marhaba. Dan juga semoga kita bisa bertemu atau berdiskusi lagi dengan lanjut. Insya Allah sama ente ya. Lanjut. Amin insyaallah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Bugni Labib pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.